Kali ini aku mau bahas tentang bagaimana zaman sekarang ini begitu mudahnya orang membunuh, begitu banyaknya orang bunuh diri, ya, dari anak-anak, orang dewasa. Tapi kita miris, sekarang tuh malah banyak anak-anak yang bunuh diri. Karena tadi saya bilang, mendidik anak itu bukan soal kita bisa mampu kasih makan atau mampu sekolahin dia sekolah yang bagus. Itu tidak ngejamin juga anak itu bisa happy, ya. Mengerti anak, tahu apa yang dia mau. Makanya kenapa kalau saya bilang Indonesia ini, ya, negara kita tercinta ini, hal-hal yang kayak begini tuh belum jadi perhatian mereka, para pemangku jabatannya. Seperti misalnya KDRT, hukum-hukum segala macam. Kita cuma bilang ya hukumnya ada gitu, tapi orang masih takut mengadu, masih takut speak up gitu loh. Terus anak-anak kecil yang teraniaya, anak-anak yang terlantar, apa diurus? Enggak gitu. Jadinya makanya akan terus terjadi terus menerus kalau tidak segera diperhatikan secara benar, ya gitu. Karena anak-anak ini adalah korban dari orang tua, ya, yang ada di jalanan itu, ya, yang ada di jalanan, yang bunuh diri. Itu adalah korban dari keinginan orang tua yang menganggap bahwa anaknya harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Karena ada di sebuah negara, ya, bahwa mereka berlomba-lomba untuk menjadikan anak mereka adalah anak yang anak yang paling cerdas, paling pintar. Makanya tingkat bunuh dirinya di sana sangat besar sekali. Karena kalau mereka nggak pintar, mereka nggak dianggap gitu loh. Ada lagi satu negara lagi, mereka itu mengutamakan orang-orang yang good looking. Kalau nggak good looking, nggak diperhatikan, nggak dinomor satu kan, terlepas dia pintar atau enggak aja. Yang penting dia good looking dulu gitu. Nah, di negara kita good looking udah enggak, pinter juga enggak, terus perhatian orang tua juga enggak. Orang tua sibuk ngepush anaknya untuk menjadi apa, menjadi ini, menjadi itu, tapi mereka nggak tahu. Ini disalahkan nggak? Tidak, karena tidak bisa disalahkan. Karena kita sebagai orang tua juga adalah hasil dari orang tua kita dulu. Mungkin nggak semua, mungkin beberapa banyak orang tua yang memang sudah mulai ngerti parenting, ngerti ngajarin mendidik anak-anak mereka. Karena saya juga banyak bertemu kok orang-orang tua yang sukses mendidik anak mereka, sukses dari segi kehidupan gitu ya. Tetapi sukses itu kan bukan kamu mencapai pendidikan yang tinggi, S1, S2 mungkin, bukan. Itu memang satu kewajiban seharusnya pendidikan itu. Suksesan itu adalah tiap orang atau anak atau kita nih ya, yang dididik dari kecil sampai besar bisa bermanfaat buat orang banyak, bisa mendidik anak kita dengan baik, bisa menjadi contoh. Dan akhirnya semua orang-orang ini akan menjadi satu budaya yang baik dan dilihat oleh orang-orang bahwa negara ini loh, mereka tuh bagus, mereka tuh terdidik, mereka tuh orang-orangnya tuh respect sama orang gitu. Itu dari yang kayak begini gitu, karakter yang dibentuk. Negara kita tuh makin kesini kalau kita bilang ya, rakyatnya, orang-orangnya, saya liatin adalah orang-orang yang lebih gampang sekarang emosi, terus lebih gampang mengambil kesimpulan, karena bagi mereka lelah dengan ketidakpastian, mereka lelah dengan proses, mereka tidak diajarkan bahwa hidup itu emang harus berproses, apapun di level hidupnya gitu loh. Mau dia lagi sekolah, mau dia lagi proses bekerja, mau dia lagi pendidikan, mau dia lagi apapun itu, semua berproses. Tidak ada namanya kamu hari ini masuk sekolah besok langsung lulus kuliah, kan enggak. Terus kamu sekolah pun ada ujian-ujiannya gitu loh. Sama di dunia kerja pun, kenapa anak-anak zaman sekarang mungkin lebih cepat keluar masuk pekerjaan, karena mereka nggak ngerti substansi bekerja itu apa, mereka bekerja itu tujuannya apa gitu. Jadi kalau zaman sekarang atau zaman kita dulu, cara mendidik orang tua yang benar, terus pemerintah juga terlibat dari pengawasan orang tua, perlindungan anak, perlindungan wanita, segala macam gitu loh. Hal-hal seperti ini, pembentukan karakter bangsa itu tidak mungkin menjadi lebih buruk, ya. Sekarang itu, kalau aku bilang ya, keramahan, empati kita tuh berkurang jauh bahkan gitu loh.
berkurang jauh. Kita tuh sekarang lebih egoistis, lebih memandang segalanya tuh uang. Maksudnya tuh kalau orang status sosialnya bagus kita pandang, kalau enggak ya enggak. Contoh misalnya kemarin ada boykot misalnya. Ada boykot tentang orang yang akan mengadakan pendidikan apa gitu kemana-mana yang, dan dia diboykot gitu. Padahal kalian selama ini menonton orang-orang yang terkenal ya, mereka gak kalian boykot. Mereka itu sama sebenarnya, cuman ya mereka public figure. Jadi gini loh, kalau di kita karakternya, kalau aku udah paham banget bahwa kalau dia terkenal, terus kalau dia lagi deket sama lu puji-puji gitu loh. Tapi kalau dia lagi jauh ada apa, lu pasti cuma oh dia gini-gini, pas ketemu orangnya minta foto. Iya, minta foto. Itu kan aneh. Lu nggak suka nih sama orangnya misalnya, aduh dia kayak gini-gini nih, dia harusnya nggak boleh, dia rusak nih, merusak sama orang anak-anak segala macam. Pas ketemu dia lu minta foto, puji-puji, ya kan? Kalau dia orang biasa lu ledekin, dia lu hina, jelek apalagi ya lu ledekin gitu. Itu karakter kita. Kayak ini karakter-karakter kayak gini yang perlu dibenerin. Cara empati ke orang, cara melihat orang dari sisinya, penilaian. Banyak kasus-kasus di luar sana akhirnya banyak orang menyesal karena kita menilai dari satu. Kita gampang gitu loh, luapan emosinya gampang. Kita tuh gampang tersulut, terus gampang empati dengan hal-hal sedih gitu loh. Padahal belum tentu benar. Terus kita gampang nilai, menjudge orang dengan kejadian-kejadian misalnya, padahal belum tentu benar gitu. Terus kita gampang di framing, gampang diadu domba. Itu tadi mentalnya kita tuh mesti dibenerin. Mental kita tuh yang benar-benar mesti dibenerin. Makanya aku bilang untuk ibu-ibu atau bapak atau keluarga-keluarga nih ya, tidak ada kata terlambat. Yuk coba deh, kita sebagai orang tua mulai meluangkan waktu pada anak-anak, mendidik anak, ajak mereka main, mempersemai ya maksudnya gitu. Nah, kita tuh harus sering-sering konsultasi ya, ngobrol sama anak, anggap dia teman, tanya, kasih tahu. Jangan dibiarin, jangan dianggap itu ya udahlah namanya juga anak-anak. Jangan segala sesuatu dinilai dengan uang. Ya udah kasusnya ntar kalau apa gue bayar pakai uang. Ya udah berantakan semuanya. Semua yang terjadi, semua terjadi di negara ini. Semua tuh terlibat. Nah, aku bilang terlibat. Ya kita nyari gampang. Kita mau gampang, mau bikin apa-apa maunya juga gampang. Bikin SIM, bikin paspor, bikin apa nggak mau capek, nggak mau ngantri. Di rumah sakit aja bilang nggak mau ngantri, gitu. Padahal budaya antri itu adalah budaya yang bagus. Ya itu tadi balik lagi saya bilang karakter kita tuh mesti mulai hilang. Nggak ada lagi karakter yang nggak ngerti gitu loh. Terus kalau orang melakukan kesalahan kita mati-matian ngejelekin segala macam, tapi kita nggak tahu orang itu kenapa melakukan kesalahan itu. Memang tidak dibenarkan, tetapi kita juga tidak dibenarkan untuk menjustifikasi orang terlalu berlebihan. Karena setiap orang punya masalahnya sendiri dalam kehidupan mereka gitu. Tapi saya lagi membahas tentang pendidikan, tentang kehidupan karakter. Kalau dibilang bahwa setiap orang itu mungkin beruntung punya orang tua yang lengkap, enggak juga. Justru kalau aku ketemu orang-orang yang orang tua yang enggak lengkap, mereka itu mempunyai keluarga dan mereka kasih sayang. Walaupun ada temperamen dikit, karena mereka juga dulu seperti itu, mereka mencari sesuatu hal yang mereka nggak dapat dan berusaha mereka kasih ke keluarga mereka selanjutnya gitu. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu dengan minim revitalisasi, dengan minim pengetahuan tentang bagaimana, karena dalam bidang apapun, dalam hal apapun, kalau kita tidak ngerti itu akan rusak. Kayak coba yuk kita makin belajar. Sekarang kan banyak video-video tentang pendidikan segala macam, baca buku apa segala macam. Karena informasi banyak banget deh. Kita nggak perlu bayar kalau yang nggak punya uang. Terus kita nggak perlu repot-repot waktu kalau kita banyak sibuk. Tapi sesimpel kita menyisakan waktu kita 30 menit untuk ngobrol sama anak, 30 menit untuk berbuat baik, 30 menit untuk membantu orang, 30 menit untuk mengerti bahwa apa sih sebenarnya dalam dunia yang terjadi, itu akan berdampak luar biasa loh ya. Dan satu yang paling penting adalah jangan memulai hal yang kamu anggap tidak bagus tapi kamu melakukannya, seperti buang sampah sembarangan. Banyak orang bilang ini banjir segala macam tapi masih buang sampah sembarangan. Itu juga karakter. Jadi karakter kamu nggak bagus, kamu tukang buang sampah sembarangan ya. Coba yuk berubah, bisa pasti.